Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama aku Azhar Regida Salsabila di podcast Osaka Mamio, obrolan santai berkualitas. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, anak baru. Halo. Belum disapa udah aktif ya dia ya. Iya dong, Sepertinya harus aktif. sangat seneng bisa diundang ke sini. Kita banget. langsung sapa aja ya. Halo Mbak Nadine. Halo. Aktif sekali Bun, lebih aktif dari beberapa bintang tamu sebelumnya. Iya, harus lebih heboh ya. Iya, bisa dikenalin dong. Nadine kan anak kelas 10 kan, masih aku juga Iya. belum kenal kamu. Boleh dong, kenalan dong. Namanya siapa Mbak Nadine? Nama aku Nadian Anita. Jadi dipanggil Nadine aja. Oh gitu. Kelas berapa? Kelas 10 IIS. Rumahnya di mana? Rumah aku di... Monoton banget pertanyaannya. Iya. Rumahnya di mana Mbak Emang Nadine? mau mampir gitu. Ya kalau boleh lah. Bisa lah kapan-kapan lah ya. Jajannya siapin lah ya. Gak apa-apa, main sekali-kali. Nadine hari ini diundang ke sini. Ini pertama kalinya ikut podcast nggak? Atau Iya. udah pernah sebelumnya? Pertama kali banget sampai deg-degan. Berarti rasanya duduk di kursi panas podcast Osaka. Gimana rasanya? Rasanya panas dingin, Deg-degan? keringat dingin. Idih. Nah, Nadine udah kita undang ke sini. Sebelum itu kita ngobrol-ngobrol santai lah ya. Karena podcast kita itu nggak terlalu serius. Karena santai aja. Jadi yang pertama kita tanya kegiatan sehari-harinya deh. Kegiatan sehari-hari kamu kan selama masa pandemi nggak boleh keluar. Terus apa aja yang di rumah kamu lakuin? Kalau di rumah aku tuh biasanya yang paling sering tuh nonton apa? Nonton anime. Oh. Terus gambar, terus main musik juga ya. Kadang juga sering kayak apa ya, kayak acting sendiri gitu loh. Nggak jelas kayak orang gila, tapi itu juga buat latihan sih sebenarnya. Oh, jadi bisa gambar, bisa musik, bisa acting, lengkap berarti ya? Sering nyanyi juga, tapi nyanyinya pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan? Soalnya aku kalau di rumah tuh malu nyanyi keras-keras, jadi pelan-pelan. Tapi kalau di sini kan gak ada siapa-siapa, boleh lah, mau kan nyanyi keras-keras? Nyanyi apa dulu dong? Nanti next kita undang Nadine buat nyanyi ya, karena ini editornya kesian ntar kalau mau masukin lagu lagi atau misalnya take video lagi kan susah. Jadi kita bincang-bincang aja nyanyinya next ya. Iya. Ya nggak apa-apa ya. Ya terus kamu bisa main musik apa aja? Kalau aku bisa main saksofon, terus gitar, udah. Soalnya aku tuh pengen bisa main piano sih sebelum bisa main saksofon tuh aku pengen aku pengen belajar keyboard gitu. Jadi terus aku lihat lagi ternyata aku tuh pengennya yang main musik yang jarang dimainin oleh banyak orang gitu. Jadi aku pilih yang saksofon. Iya sih karena kan udah banyak yang bisa main keyboard gitu. Jadi kamu nyoba hal yang enggak dipunyai orang. Jadi iya, jadi cuma kamu lah yang bisa ceritanya ini lah ya. Jadi banyak yang belum bisa. Nah, terus sekarang masih kepengen menguasai alat musik lain atau stop sampai di sini? Iya pengen banget. Jadi aku pengen bisa banyak alat musik kan. Pengen bisa tadi keyboard terus apa lagi ya? Ya apa? Yang gesek-gesek itu. Biola. Biola. Sampai lupa ya, saking malu kan di sini. Saking apa ya? Deg-degan. Iya. Nah, kalau gitu perasaanmu kan kelas 10 kan? Belum pernah pelajaran ke sekolah sama sekali. Pernah kayak itu. Udah ya yang waktu itu yang gantian. sesi-sesi itu. Itu yang kamu rasain enakan gimana? Enakan di rumah aja atau enakan sekolah offline biasa? Enakan offline sih, soalnya kan dijelasinnya secara langsung jadi lebih paham gitu. Iya bener sih itu, sumpah. Emang beda banget gak sih rasanya online sama offline? Beda banget. Kalau online kan Zoom ya, jadi apa ya, gak bisa seenaknya tanya gitu. Aku apalagi di daerah dalam jadi tuh jaringanku tuh nge-lag banget. Jadi kadang itu jaringannya paling putus-putus. hambatan gitu. Hambatan terbesarnya ya. Oke. Nah kemarin kan Nadine itu ya jadi pemeran utama di monolog teater. Apa sih? Itu teater Sari. Iya. Iya. Nah itu pasti adalah sesuatu yang mendukung kamu kenapa kok main
Kenapa kok ikut itu? Ikut teater. Faktor yang mendukung kamu ikut teater karena kamu sering acting di rumah gitu. Enggak sih, sebenarnya aku pengen ikut IC musik. Terus tiba-tiba masuk teater kan. Jadi aku ya udahlah. Kan nggak bisa pindah IC soalnya harus nunggu kelas tahun depan gitu kan. Tapi Ya udah, kamu enjoy masuk teater. enjoy banget sih, seneng banget. Seneng juga kan? Berarti kan Iya. karena kamu punya banyak apa ya, minat dan bakat lah. Jadinya kamu bisa masuk ke teater, bisa main musik di rumah, bisa nggak ikut IC di sini nggak apa-apa kan, masih bisa di rumah. Terus kan kemarin itu sempet itu nggak sih jadi pemeran utama? Gitu. Bolehlah diceritain kemarin tuh apa teaternya, ceritanya tentang apa, temanya? Kalau pemeran utama seneng banget kan, soalnya aku pas dipilih-pilih buat pemainnya itu apa aja, nih bagian mana, itu aku pengen banget jadi pemeran utamanya. Itu berarti kamu dipilih random atau kamu mengajukan, aku pengen jadi pemeran utamanya atau gimana? Dipilih itu sama pembinanya. Oh berarti random kan, dipilih sama pembinanya langsung? Kan coba dibaca yang setiap apa itu namanya, kata-katanya tuh, teksnya, dialognya itu. Terus aku kan dipilih buat pemeran utamanya, tapi masih belum ada 2 anak, satu aku, satu yang laki-laki itu. Terus masih bingung kan, terus besoknya akhirnya aku yang dipilih. Terus rasanya waktu kamu tahu, kamu kan emang kepengen jadi pemeran utamanya, terus tiba-tiba kepilih beneran jadi pemeran utama, gimana rasanya? Seneng banget tapi loncat-loncat. Ini agak lebay ya kayaknya. Iya, emang lebay saya itu. Nah, kan itu berarti itu latihannya offline apa online juga? Offline. Offline, berarti adalah susah senang pas latihan? Kalau susah senangnya? Susahnya menurut aku tuh yang bagian actingnya. Karena aku masih belum sering main teater atau main film. Terakhir kali tuh aku pas SD sih. Oh jadi udah lama gak pernah teater, terus sekarang pas masuk ke IC Theater langsung jadi pemeran utama. Berarti emang ini tuh jalan untuk kamu supaya disuruh ikut teater. Ada nggak bolehlah satu kalimat yang waktu itu pernah kamu ucapin pas teater? Dicontohin biar teman-teman ada yang tahu gitu kan, supaya atau satu kalimat aja. Dialognya itu ya? Iya dialognya satu kalimat. Pakai ekspresi gitu? Iya pakai ekspresi lah, aku tak nonton. Nama saya Sari. Umur 15 tahun. Kelas 1 SMP. Saya adalah salah satu korban dari kebrengsekan lingkungan. Oh iya. Kalau mau nonton lebih lanjut bisa dicek di YouTube ya? Dicek di YouTube-nya Mamio GKB Channel. Iya bener. Jadi buat penonton setia kita yang mau lihat videonya Nadine, setelah itu langsung cek YouTube-nya, jangan lupa. Tinggal klik Teater Sari langsung muncul di atas. Oke siap, sangat luar biasa ya, aku jadi deg-degan sekarang ini. Oke, terus kan kamu jadi tokoh utama, berarti udah enjoy karena udah kepengen kan? Berarti gak ada rasa kayak, loh aku kok jadi tokoh utama ya? Enggak sih, malah seneng gitu. Seneng banget. Excited banget. Enak dong ya berarti. Terus udah pernah ikut lomba-lomba gak? Lomba teater? Lomba teater atau lomba musik, kan kamu bilang kamu bisa musik. Kalau teater itu kan dulu SD ya, terakhir kalinya. Itu aku ikut lomba teater, terus sama main film indie. Nah ikut teater tuh lomba, dapat juara 1 juga sih alhamdulillah. Terus main film indie, ya itu sih. Terus orang tuamu support Mbak, ya Allah. Iya alhamdulillah support banget sama aku juga seneng. Jadi pasti semua orang tua mendukung gak sih apa yang kita kepingin. Terus next ini kamu bakalan stay di teater atau mau bikin channelmu sendiri buat berteater sendiri? Atau aku pengennya main film. Main film pendek. Bikin sendiri atau kamu udah punya tim atau ini masih rencanamu? Belum, pengennya kayak diajak main film sama aktor-aktor itu. Kalau belum sampai ke situ ya film pendek aja. Kalau misalnya next
misalnya dari teman-teman Smamio kayak teman-teman IPM, misalnya kan teman IPM kan punya PIP sih, PIP itu kan biasanya bagian kayak foto-foto, mungkin kami juga punya ada yang bisa shoot film pendek pastinya, itu ada Masnya. Mungkin kalau misalnya dari tim IPM pengen ngundang kamu buat jadi bintang, dibikinin Wih, film film pendek terus dimasukin ke YouTube-nya IPM bisa? Siap? siap dong, Ya harus mungkin siap. next lah kita bincang-bincang lah ya. Kan karena IPM juga pasti bisa membantu teman-teman buat mewadahi bakat dan minat mereka Mm-mm. nggak sih? Ya jadi nanti lah kita bisa bincang lah ya. Iya dong. Oke oke. Oke terus kegiatan yang selama ini kamu lakuin yang menurutmu positif di rumah? Eh, Positif ya kayak ya itu gambar. Tapi juga kadang males sih kayak terganggu sama handphone gitu kan. Jadi ya agak males terus kalau misalnya udah terlanjur niat itu udah ngerjain sampai berjam-jam gitu, sampai lapar nggak makan. Ya tergantung mood emang ya. Iya Kadang tergantung mood banget. kalau misalnya kita lagi mood buat baring ya udah tidur aja terus Heeh. nggak bangun-bangun biar sampai besok juga Aku pagian. jadi keseringan tidur malah. Iya sih emang karena emang nggak asik. Terus selama pandemi ini pernah nggak keluar terus itu kayak ngelihat orang-orang yang masih kumpul-kumpul di warkop kayak gitu? Iya. Tanggapanmu sebagai pelajar. Kira-kira kamu Aku pernah nanggapinya? keluar gitu kan kayak liburan di mana ya wisata mana gitu kan deket sini Gresik gitu. Terus aku lihat tuh banyak orang-orang yang nggak pakai masker gitu kan apa ya tiba-tiba aku ngebilang gini, Mas maskernya Mas Mbak gitu kan kayak apa gitu ya. Ya karena maskermu menjagaku dan dirimu ya Nah, nggak sih? iya Jadi dia bisa melindungi dirinya juga melindungi melindungi orang orang lain. lain ya nggak sih? Terus selama ini berarti kamu belum pernah melanggar protokol, Eh insya Allah. Insya Allah. Soalnya kan misalnya kayak nongkrong di kafe itu kan maskernya dilepas kadang gitu. Tapi tetap Jadi jaga juga jarak lah ya. takut terpapar corona. Apalagi sekarang kan makin meningkat nggak sih makanya Iya sekolah makin sampai meningkat. nggak Tapi bisa juga dilanjutin. orang-orang malah nggak sadar kalau misalnya corona Mm-mm. itu makin banyak apa. Iya Heeh, benar-benar. Malahan kayak pola pikir mereka kayak ini semua itu nggak ada gitu loh. Kayak heeh. udahlah ngapain pakai masker ini tuh cuma dibohongin aja kita kayak apa sih maksudnya mereka itu kayak nggak Iya peduli banget mungkin sama kita nggak sih? karena kurang kayak berita atau Terlalu kebanyakan dikasih berita hoax mungkin ya. iya. Kalau kamu sendiri, orang tuamu di rumah itu mendukung mendukung protokol atau gimana dia menanggapinya? Kan pasti ada nggak sih pola pikir yang kayak sekolah sekolah diliburin sedangkan tempat liburan dibuka, tempat kayak Mhm. kopi-kopian dibuka. Berarti kan pasti ada nggak sih ini tuh cuman buatan-buatan, ini tuh pembohongan Oh kayak gitu. Ada nggak? Kamu pernah iya nggak diajakin ngobrol tentang kayak gitu? ya kalau ibuku yang dengar kayak gitu tuh kayak apa ya kamu nggak boleh keluar kemana-mana sekarang gitu. Iya, berarti kan Jadi lebih ketat. iya lebih ketat nggak sih? Emang sih, emang makin meningkat banget. Mhm. Jadinya gitu, kita harus banget jaga. Jadi buat teman-teman yang nonton, tolong dikasih tahu dong. Oke, buat teman-teman yang nonton yang tentang itu ya. Iya. Jangan lupa kalau misalnya mau keluar rumah atau keluar mana itu harus pakai masker, juga bawa hand sanitizer sendiri. Terus nggak boleh asal pegang-pegang barang Iya orang itu yang lain nomor satu. juga. Terus kalau keluar rumah tuh apa ya alasannya harus jelas jadi nggak boleh kayak nongkrong Kayak nongkrong nggak ada terus tujuan gitu. gitu nggak Iya. sih? Kita harus ada tujuan Kalau kalau mau keluar. belanja ya nggak boleh, iya Iya kalau boleh. ya kalau mau belanja ya belanja, nggak usah Heeh. belok-belok lagi gitu Iya nggak sih? gitu. Iya betul, setuju banget deh. Terus Nadine, buat kamu, apa yang memotivasi kamu sampai kamu bisa jauh sampai perjalanan ini? Jauh kemana ya? Jauh ke sampai sekarang ini, maksudnya jadi Nadine yang sekarang. Pasti kan Wih. nggak mungkin kan dulu kamu langsung udah bisa gitar, langsung udah bisa main musik, udah bisa Iya, keren, nggak soalnya mungkin dari pasti ada yang mendukung ya kamu. dari kepengennya kan. Kepengen bisa main alat musik ini. Jadi harus belajar terus, terus nggak boleh apa? Malas latihan, terus apa Oh ya? berarti kamu itu kayak les. Iya, les Terus privat juga. ayahmu
ayahmu pemain musik? Sampai kamu kok kepengen main musik atau gimana? Enggak sih, soalnya kan, kakak-kakakku juga bisa main alat musik, jadi aku juga Oh, harus bisa. Terus katanya ayahku, "Kalau kamu udah SMP tuh kamu harus bisa main alat musik, satu alat musik." iya pasti gitu sih. Berarti kamu punya kakak gitu, jadi Iya, berarti bukan dari orang tuamu? Orang tuamu enggak. bisa tapi? Orang tuaku apa ya, biasanya nyanyi sih, nyanyi Oh, asal-asalan, tapi kalau ibuku nyanyi enak banget. pasti ada Mhm, yang mendukung lah ya dari iya, orang tua lah ya. Pasti tuh. Sudah banyak kali lebar ini. Ada mhm. yang mau disampaikan Nadine? Misalnya pesan buat teman-teman yang sekarang masih stay di magernya aja atau belum berubah? Iya, kalau saran saya itu, apa ya, kalian nggak boleh males-malesan di rumah, nggak boleh, selalu bergantung pada handphone gitu, ya kan. Terus kalian juga harus bisa nemuin bakat kalian, karena setiap anak itu pasti punya bakat sendiri Iya, dan kan, kita harus nyari nggak sih bakat kita? Nggak mungkin bakat itu kayak muncul sendiri, kita harus cari tahu kayak kita nyoba ini. Kalau heeh. kita gagal berarti ini bukan bakat kita. Kita Aku nyoba juga lagi yang pernah ini. dengar anak yang bilang, "Aku tuh nggak bisa apa-apa." Ya kamu tuh Iya. salah. Mungkin kamu belum pernah mencoba satu hal yang baru atau, Jadi pengalaman kamu yang kurang. jadi kita belum tahu apa yang sebenarnya pas di kita ya nggak Iya, sih? Bener bener bener. Jadi buat teman-teman yang masih merasa, "Aku loh nggak bisa apa-apa, aku loh nggak heeh, bisa apa-apa." Itu berarti kamu masih butuh refreshing. iya, Ayo gali butuh pengalaman biar heeh. kamu tahu apa Nah, yang satu hal yang penting tuh harus percaya diri sih. Jadi percaya kalau diri. kamu percaya diri, kamu tuh bisa main apa aja. Iya, bener. Karena kepercayaan diri tuh yang nomor satu nggak sih? Misalnya Iya, kamu lomba, meskipun olim loh, kalau kamu nggak percaya diri ngelihat orang yang pakai baju terus badannya tinggi-tinggi, kelihatan pakai heeh, kacamata kayak, wah kayaknya dia lebih pintar nih dari aku. Kan berarti PD-nya turun nggak sih? Jadi mhm. insecure, terus waktu ngerjain malah nggak fokus, akhirnya malah tambah insecure, Iya tambah kayak main turun. teater gitu meskipun kamu belum pernah main teater ke mana pun tetap nggak bisa acting, yang penting percaya diri. Iya, emang yang nomor satu itu percaya diri. Iya, Sumpah dah. Oke, terima kasih Nadine sudah meluangkan waktu buat hadir ke sini. sama-sama. Semoga bisa menginspirasi teman-teman dan jangan lupa apa tadi? Jangan Percaya lupa diri percaya diri ya. dan protokol kesehatannya enggak Iya sih? guys, Karena protokol kesehatan masih kurang buat di lingkungan luar-luaran iya. sekarang. Jadi buat teman-teman yang selalu setia nonton podcast Osaka, selalu nantikan next episode dari podcast Osaka karena kita akan mengundang orang-orang yang luar biasa yang bisa kita ajak bincang-bincang, menghibur kalian dan bisa menginspirasi lah ya. Iya. Oh ya katanya itu ya corona itu masih Masih apa? belum apa sih namanya? Belum apa? Belum Masih makan? berlangsung, Ya, jadi masih ada gelombang masih selanjutnya berapa gitu. tahun lagi masuk sekolah katanya Loh, gitu. sumpah. 17 tahun lagi mah. Ih, Astaga, sumpah kah? Beneran masih lama masuk sekolah? Kamu udah denger mhm, kabar itu dari mana? dari mak saya. Oh dari emak. Biasanya emak itu memberikan kabar-kabar terbaik untuk Iya, anaknya gak sih? kabar-kabar Tapi terbaru. kamu kepengen kayak gini terus atau masih punya keinginan kayak ayolah maskeran biar kita berhentiin corona sampai di sini, pengen gak sih? Pengen Pengen, banget, pengen banget balik ke kehidupan yang heeh, biasanya sekolah gak aja sih? susah gitu. Iya sumpah nggak, kayak hidup jadi lebih monoton gak sih Kak? Heeh, Kegiatannya itu, terus besok kayak gitu, terus terus Sabtu Minggu pun kayak gitu heeh, juga sama. kalau mau Jadi ketemu juga ada penghalangnya. kayak ini kita dihalang dengan kaca ini. Tapi kalau, pandemi gini nggak boleh matain semangat buat berkaya. Iya benar benar banget kata-kata yang sangat karena jangan sampai patah semangat karena pandemi. Jadi selama Iya, pandemi, ayolah kita ciptakan hal-hal baru lah karena meskipun justru pandemi. pandemi itu kan di rumah aja ya, jadi, ada banyak waktu buat kita terus berkarya, Iya, terus keren-keren. buat suatu hal yang baru, yang bikin kamu senang. Soalnya, yang bikin aku senang tuh bisa, ngelakuin hal yang aku suka, terus ngelakuin, ya gitu kayak nyelesain, apa sih namanya, Apa? kayak buat lagu gitu kan, buat lagu, Oh. kayak cover gitu. Jadi lakukanlah kegiatan yang bisa bikin kamu seneng dan nggak Mhm, bikin kamu berhenti berkarya, kayak stop iya, di sini aja kayak, udahlah TikTok-an aja lah, scroll TikTok doang, udahlah nge-game aja lah, gitu. Enggak pokoknya yang jadi
ngasilin apa namanya? Apa, karya-karya baru. Iya. Jadi hal-hal positif baru gitu gak sih? Oke Nadine, terima kasih banyak udah meluangkan waktu hadir ke sini, luar biasa. Menginspirasi dan menghibur sekali ya. Jangan lupa ya, Jangan lupa nonton video Nadine jangan lupa yang tonton kepo. video teater Sari dari Nadi. Dia di YouTube Mami Gabe Channel, jangan lupa. Oke, kita nantikan terus next episode-nya podcast Osaka karena kita bakalan mengundang bintang tamu yang luar biasa lainnya dan mengejutkan lainnya ya. Iya. Oke, sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.